Sudah lebih dari 60 tahun Indonesia memperingati Hari Pendidikan Nasional. Sayangnya, pada survei yang disusun oleh International Student Assessment (PISA) menyatakan bahwa Indonesia berada di papan bawah peringkat pendidikan dunia. Posisi Indonesia tertinggal dari negara tetangga di Asia Tenggara. Dengan sistem wajib belajar 12 tahun yang diberikan oleh pemerintah, masih tidak cukup untuk memajukan pendidikan di negeri kita ini. Lantas, apa penyebabnya? Latar belakang inilah yang membuat terciptanya Kampus Merdeka. Banyak sekali program Kampus Merdeka yang ditawarkan dan kami memilih program magang bersertifikat. Kami memilih Life Learning Place-Based Eco-Ethno Center pada magang bersertifikat Kampus Merdeka. Terpilihlah 30 mahasiswa dari berbagai macam universitas dengan beragam suku dan budaya. Penempatan magang dilaksanakan di 2 tempat, yaitu di Pangalengan dan Purwakarta. Kami harus mengikuti penyeleksian kembali sehingga terpilihlah 11 orang di Purwakarta. Tepatnya di Kampung Ilmu yang terletak di Desa Cisarua, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta, dengan memiliki waktu tempuh 2 jam dari kota Purwakarta. Lebih kagetnya lagi, ternyata kami juga sudah mengalahkan 20.000 mahasiswa lainnya untuk sampai di tahap ini. Terpilih bukanlah akhir dari pencapaian, tetapi petualangan kami baru akan dimulai. Perjalanan kami sebagai pemagang bersertifikat dimulai dari tanggal 23 Agustus secara daring dengan banyaknya materi dan diskusi persiapan untuk magang onsite di Kampung Ilmu. Untuk menyatukan banyak pemikiran tidaklah mudah. Perdebatan pun tidak bisa kami hindari. Berawal mengenai makan dan tempat tinggal pun menjadi sangat sengit kala itu, mulai dari 2 atau 3 kali sehari. Tinggal di rumah warga atau di asrama, dan seperti apa di Kampung Ilmu yang sebenarnya. Inilah sepenggal kisah kami di Kampung Ilmu. Kampung Ilmu berupaya untuk menjadi wadah bertemunya para pegiat pendidikan, para aktivis untuk berbagi pengalaman, dan setelah itu masing-masing menyebar ke seluruh Indonesia dan membagikan pengalaman-pengalaman itu. Di balik kekayaan alam yang melimpah, angka stunting di Indonesia masih sangat tinggi. Selama 5 bulan ini, kami ingin berkontribusi kepada negeri untuk memberantas stunting. Namaku Tiara Tanzu Ziller, panggil saja aku Tanzu. Aku sedang menempuh pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Manajemen Pemasaran Pariwisata. Kampung Ilmu sudah menjadi rumah keduaku. Selama magang di Kampung Ilmu, aku menemui suasana perdesaan yang begitu tenang. Berbeda dengan hiruk-pikuk kota Bekasi, tempat aku dibesarkan. Hai, perkenalkan, saya Sandika Wahyuni Nasution dari Universitas Malikus Saleh. Jurusan Teknik Elektro, dan sekarang saya di semester 7. Dan di semester ini kami diwajibkan magang di perusahaan guna merasakan secara nyata dunia kerja yang sesungguhnya. Nah, begitu Kemendikbud membuka program Kampus Merdeka Magang Bersertifikat, saya tertantang untuk mengikutinya. Dengan mengikuti kegiatan ini, peserta mendapat benefit yang cukup banyak. Halo, saya Rizky Zarhan, biasa dipanggil Eki. Asal saya dari Bekasi, kuliah di Institut Teknologi Nasional Bandung, jurusan Teknik Mesin. Dalam program magang bersertifikat di Kampung Ilmu ini, banyak sekali hal-hal baru yang saya dapat dan pelajari. Dari 11 pemagang yang terpilih ini, akhirnya kami dipecah menjadi 3 tim, yaitu tim yang pertama mengenai ubi dalam karung dan kapiler, tim kedua mengenai peternakan kambing, dan tim ketiga mengenai aquaponik. Kami disatukan di tim kedua
yang harus bersahabat dengan kambing. Berangkat dari program studi yang berbeda, kami disatukan dalam tim kambing dengan tujuan dan saling mengisi dan melengkapi. Kami pun dituntut untuk tidak hanya terpaku pada program studi yang kami geluti di bangku kuliah, namun kami dituntut untuk menguasai beragam keterampilan dan pengetahuan yang berbeda. Itulah yang disebut transdisiplin. Kami juga harus menerapkan 3 karakter utama di kampung ilmu, yaitu jujur, tanggung jawab, dan adil. Pakan adalah hal yang paling penting dalam beternak. Sehingga hal yang sangat mengesankan bagiku adalah ketika kami melakukan percobaan pakan pada kambing. Mulai mencari data lewat jurnal, mengamati pakan kambing yang sudah ada, hingga mengaduk ampas tahu dengan silase tanpa menggunakan sarung tangan. Awalnya aroma ampas tahu begitu asing di penciumanku. Sampai pada suatu hari, aku pernah mengira wangi tanganku berasal dari Abah, kambing Sanen asal Swiss yang sudah tua. Ternyata bukan wangi Abah, melainkan dari ampas tahu. Aku sudah mencoba mencuci tanganku berkali-kali menggunakan tanah, media tanam, tapi tetap saja wangi itu masih ada di tanganku. Tak jarang ketika aku ingin makan, wangi tersebut muncul kembali sehingga aku mual dan tidak selera untuk makan. Untungnya ini hanya masalah bisa karena terbiasa, sehingga aku bisa melewati ini setelahnya. Semua makhluk hidup pastinya memiliki kotoran, begitupun dengan kambing. Pengalaman paling berkesan bagi saya yaitu harus membersihkan kotoran kambing selama beberapa hari berturut-turut. Jadi pada pagi hari yang indah, saya harus mencium aroma kotoran hewan yang begitu menyengat dan mengumpulkan ke dalam karung. Mual, ya itulah yang saya rasakan. Tetapi saya tidak menyerah untuk bisa membuat pupuk organik dari kotoran hewan ini. Saya juga harus bisa menaklukkan rasa mual yang ada di dalam diri saya. Tidak sia-sia, akhirnya beberapa percobaan pupuk organik yang saya lakukan berhasil. Melihat Sandika mual-mual karena bau kohe kambing, saya terpikir untuk membuat desain pemisahan kohe padat dan cair agar baunya tidak menyengat lagi dan membuat nyaman para peternak nantinya. Tapi itu bukan karena Sandika, melainkan proyek yang sudah ditetapkan di awal. Selain itu, hal yang tidak kalah menarik lainnya yaitu mengolah susu kambing menjadi yogurt. Pertama kali saya menggunakan susu kambing yang telah dibekukan selama 1 bulan. Lalu kami olah dan ternyata belum berhasil hingga beberapa kali percobaan karena masih terdapat bau perengus dari kambing. Kegiatan ini sangat membutuhkan kesabaran. Sayangnya, saya bukanlah orang yang sabaran sehingga hal ini membuat saya cukup kesulitan. Podcast, proyek pertama dalam audiovisual yang tidak akan aku lupakan karena penuh drama di dalamnya. Mulai dari terjadi miskomunikasi antara kami dengan mentor, sehingga harus merubah narasumbernya secara tiba-tiba. Yang awalnya sering ketemu kambing dan tidak dandan sama sekali, pada proyek ini aku harus berdandan sangat menor agar terlihat bagus di depan kamera. Narasumber yang kompeten dan kesigapan dari tim produksi membuat kegiatan kali ini berjalan dengan sangat lancar, sehingga memudahkan kami dalam proses editing video. Pengalaman yang berkesan bagi saya itu saat menjadi host pada proyek video pembelajaran. Kala itu saya harus melaksanakan proyek ini berdua bersama Tanju. Nah, karena Eki sedang sakit tipes, dak-dikduk, rasanya seperti harus take beberapa kali karena sulitnya membaca teks di LCD. Tetapi pada saat bersamaan juga harus melihat ke kamera. Pada proses editing pun cukup sulit karena harus melakukan, ya anggap saja ratusan revisi yang membuatku sesak dan kadang sesal.
Tidak seperti podcast, video pembelajaran ini harus menggunakan banyak animasi agar penonton tidak jenuh. Dan ya, akhirnya bisa terselesaikan juga dengan baik. Hal yang paling berkesan bagi saya adalah pembuatan film pendek. Karena pada saat pembuatan film pendek, saya mendapatkan bagian menjadi aktor. Menjadi aktor merupakan posisi paling nyaman menurut saya, karena saya tidak perlu menyiapkan hal-hal yang cukup menyulitkan seperti menyiapkan properti, menyiapkan kamera, dan lain sebagainya. Pekerjaan aktor hanyalah menghafal dialog, memainkan emosi, dan bahasa tubuh atau istilahnya gestur. Selain itu, tampil di depan kamera merupakan suatu kesenangan tersendiri bagi diri saya. Terlalu banyak sekali kenangan indah yang diciptakan di sini. Mulai dari aku yang selalu dicecar di awal karena hanya makan sehari sekali. Lalu aku membuktikan bahwa aku sudah berubah dan akhirnya berat badanku sekarang ideal. Satu tim dengan Sandika dan Eki pastinya selalu disuguhkan keromantisan dan lebih sering keributan. Mereka yang terkadang terlalu sering melakukan hal itu sudah membuatku pasrah melihatnya. Lalu berbeda pendapat dengan mentor dan cara berkomunikasi juga sudah menjadi asupan sehari-hari. Menjadi ketua dari ke-10 teman-temanku yang begitu berkualitas bukanlah hal yang sangat mudah. Tetapi aku bahagia bisa menyelesaikannya. Yang paling penting, aku tidak akan melupakan diberikan jalan-jalan gratis ke Waduk Jatiluhur, untuk berdiskusi mengenai hama eceng gondok yang harus segera diatasi, lalu juga ke Tegal mengunjungi peternakan kambing bersama petani millennials, dan juga studi banding dengan permasalahan yang ada di sini, dan terakhir ke Gunung Mas berdiskusi mengenai lahan kritis bersama PTPN 8. Evaluasi diri, pengembangan potensi, melatih kesabaran, rasa tanggung jawab, kejujuran, dan berlaku adil merupakan asupan sehari-hari yang kami lakukan di Kampung Ilmu. Perubahan besar yang saya rasakan dalam diri saya yaitu mulai dari memanajemen waktu dengan sebaik mungkin. Karena sebelum berada di sini, saya mengaku kalau saya kesusahan dalam memanajemen waktu, sehingga seringkali melalaikan beberapa tanggung jawab. Berkat bimbingan mentor, saya bersyukur akhirnya saya bisa memanajemen atau mengatur waktu dengan lebih bijak. Hal kecil tetapi saya baru bisa melakukannya ketika magang di sini, yaitu saya dapat mencuci baju saya sendiri. Lalu, kesabaran juga menjadi salah satu kunci saya dalam menjalani kegiatan magang ini. Seperti uang saku yang selalu telat cair, air di asrama yang tiba-tiba habis pada saat saya sedang keramas di kamar mandi, dan juga banyak hal yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Dalam kegiatan magang Kampus Merdeka yang saya jalani ini, banyak manfaat yang didapatkan untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri saya sendiri dan juga banyak menambah relasi. Seperti saat ada kunjungan dari mahasiswa ITB yang mensosialisasikan mengenai manfaat kelor kepada ibu hamil, sehingga mencegah terjadinya stunting. Lalu ada juga dari mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta 3 yang mensosialisasikan fisioterapi kepada para ibu hamil, balita, dan lansia yang sakit. Kami merasa sangat senang bisa melakukan kegiatan magang Kampus Merdeka di Kampung Ilmu. Tidak hanya berguna untuk diri sendiri, melainkan kami juga dapat memberikan kontribusi terhadap masyarakat agar menjadi desa percontohan dalam segi mengintegrasikan pendidikan formal dan informal. Akhir kata, sekian dari kami. Let's fly higher.